Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri bisairil asma'i wa sifati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu pertama marilah kita memperbanyak terus-menerus bersyukur kepada Allah, tentu dengan syukur yang sempurna, karena sampai hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar oleh Tuhan, yaitu nikmat hidup. Banyak saudara kita yang kita mendengar, melihat mereka berkeinginan untuk duduk dalam satu majlis seperti ini, tapi Allah tidak memberikan izin. Ada yang sakit, ada yang lebih dulu meninggal dan lain sebagainya. Maka itu kita bersyukur kepada Allah karena kita didudukkan oleh Allah di tempat yang tentu di sini ada kebaikan. Bapak Ibu yang sangat dimuliakan, yang kedua yaitu mudah-mudahan berkah kita membaca Yasin Fadilat, karena memang Yasin Fadilat ini memang amalan para ulama. Ketika para ulama itu ada satu hajat kepada Allah, maka para ulama itu biasanya membaca Yasin Fadilat. Karena membaca Yasin Fadilat ini sama kita membaca Yasin biasa itu 40 kali. Maka itu mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita, yaitu diselamatkan Allah dunia akhirat, dan juga dikabulkan hajat kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya muliakan, tentu malam hari ini kita sambil duduk di majlis Yasin Fadilat ini, kita melanjutkan kajian kita, yaitu tentang kajian Ramadan. Saya, Bapak Ibu, sering menyebutkan kepada Bapak Ibu bahwa ibadah itu dia wajib sampai pada tingkat meninggalkan Tuhan. Semua ibadah, Pak, ingat ya Pak, coba Pak, ini bukan sekedar hanya didengar Bapak Ibu, tapi mesti wajib kita hujam dalam hati kita, dan wajib nanti kita amalkan, bahwa seluruh amal ibadah kita itu wajib sampai pada tingkat menunggalkan Tuhan. Kalau seandainya ibadah kita itu tidak sampai pada kedudukan menunggalkan Tuhan, ibadah itu hanya sekedar untuk memberikan nikmat pada zahir. Bahkan kadang-kadang nikmat zahir pun tidak dapat. Kita hanya melepaskan kewajiban, padahal ibadah itu wajib sampai membuat kita ini tersambung kepada Tuhan. Ibadah kita ini wajib sampai membuka pintu ma'rifat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Maka itu Bapak Ibu, ada sebuah hadis yang disebutkan dalam kitab kita yang merah tersebut, yaitu An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qallallahu taala. Hadis ini hadis qudsi. Allah mengatakan, ana agna syuraka an syirki man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Kata Allah, aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Ini hadis kursinya Bapak Ibu. Allah katakan, aku zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Barang siapa yang beramal dengan menyekutukan zat selain aku, kata Allah, maka sebenarnya dia sedang berada dalam syirik. Nah, ini ingat Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ibadah kita itu tidak sampai meninggalkan Tuhan, maka ibadah itu Bapak Ibu itu masih mengandung syirik di dalamnya.
Mohon maaf Bapak Ibu, seandainya orang sholat itu tidak sampai pada tingkat menunggalkan Tuhan, sholatnya itu belum lagi tersambung kepada Tuhan, sholatnya itu masih menyimpan syirik, Pak. Padahal dia sholat menghadap Allah, tapi kalau seandainya dia tidak dengan menunggalkan Tuhan dalam sholat tersebut, maka sholat tersebut itu masih mengandung syirik. Maka itu Bapak Ibu, dosa yang paling besar membuat hijab antara seorang hamba dengan Tuhan itu adalah syirik. Maka itu syirik itu dibagi tiga, ada syirik jali, syirik yang nyata, syirik khafi, syirik yang samar, dan syirik yang khafi yang teramat samar. Tiga syirik ini wajib kita pahami, wajib kita tahu, sehingga nanti mudah kita mendudukkannya dan melepaskannya dari diri kita. Maka itu Bapak Ibu, sesuai dengan kajian kita tentang menyambung yang lalu, yaitu tentang puasa, itu tidak salah kalau sampai-sampai Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Kata Nabi, berapa banyak orang yang puasa tapi puasanya itu sia-sia. Nah, coba lah Bapak Ibu, sampai Nabi mengatakan begitu. Padahal Nabi menyebutkan berapa banyak orang yang puasa. Kalau disebut orang yang berpuasa, berarti dia sudah bersahur, dia sudah tidak makan, tidak minum, dia sudah tidak ribah, dia juga berbuka sesuai dengan waktunya. Tapi kenapa Nabi masih mengatakan dia berpuasa itu sia-sia? Karena puasanya itu tidak sampai pada tingkat menunggalkan Tuhan. Ingat betul ini Bapak Ibu. Tentu kita mesti wajib seluruh ibadah kita tersebut, mulai sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya tersebut, itu sampai di kedudukan meninggalkan Tuhan. Kita sering sebutkan Bapak Ibu, kalau nanti kita mati, kita meninggal, yang kembali ke Allah itu kan bukan jasad kita. Yang kembali itu adalah ruh kita. Kalau sudah tahu bahwa yang kembali kepada Allah itu ruh kita, berarti yang harus kita urusi itu masalah ruhnya. Ibadah itu wajib sampai kedudukan ruh, sholat sampai kedudukan ruh, puasa sampai di kedudukan ruh, zakat sampai di kedudukan ruh, setelah itu juga haji sampai di kedudukan ruh. Kenapa? Kalau sudah sampai di kedudukan ruh ini, barulah dia disebut meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena yang pernah berjumpa dengan Allah itu ruh kita, bukan jasad kita. Maka itu Bapak Ibu, Nabi mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia puasanya sia-sia. Sebab apa? Sebab puasanya itu tidak sampai pada kedudukan meninggalkan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu, macam mana caranya supaya puasa kita itu sampai meninggalkan Tuhan? Intinya adalah jangan sampai sifat basyariah kita itu hidup ketika kita puasa. Maka itu kita latih, karena puasa itu tidak hanya di bulan Ramadan. Setiap bulan ada puasa Senin Kamis, macam-macam puasa sunnah yang lainnya. Ketika puasa itu wajib sampai di kedudukan meninggalkan Tuhan. Contohnya macam mana? Contohnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menahan makan secara syariat, secara hakikat untuk menyampaikan pada kedudukan meninggalkan Tuhannya, yaitu menahan diri dari merasa mampu menahan rasa lapar. Ini sudah sering sekali kita sebutkan di majelis kita. Jangan sampai Bapak Ibu kita merasa mampu untuk menahan rasa lapar kita. Sebab banyak orang yang puasa itu dia bilang saya kuat puasa, tak makan 3 hari itu biasa, asalkan minum aja katanya, karena fisik saya kuat. Berarti puasanya itu tidak menunggalkan Tuhan. Kenapa? Karena sifat basyariahnya atau nafsunya itu masih hidup. Padahal puasa itu membunuh nafsu.
meningkatkan nafsu itu jadi kamaliyah. Di mana letaknya? Setelah kita menahan makan, ingat kita juga menanamkan dalam batang rasa kita tidak mampu menahan rasa lapar, kita tidak mampu menahan rasa haus. Seandainya Allah tidak izinkan minum air setengah lautan pun tidak akan menghilangkan haus. Tapi kalau Allah mau seteguk saja, maka hilang haus kita yang satu hari kita tidak minum. Berarti makanan dan minuman itu dia bukan adalah sebab, dia hanya sebab saja. Bukan dia yang menyebabkan, tapi yang menyebabkan itu adalah Allah. Itulah maka mesti harus kita latih Bapak Ibu. Tengok makanan di depan begini Bapak Ibu, maka kita mesti harus menanamkan dalam batang rasa kita, makanan ini tidak menghilangkan lapar kita. Yang menghilangkan lapar kita itu Allah. Air ini tidak mampu menghilangkan haus kita. Yang menghilangkan haus kita itu Allah. Mana buktinya? Ashabul Kahfi, coba ingat Bapak Ibu cerita Ashabul Kahfi tersebut. Letak dikejar oleh orang suruhan kerajaan, lari ke gua. Di gua tidur, tidak makan, tidak minum. Berapa tahun? 309 tahun tidak makan, tidak minum. Tapi dia tidak kurus. Dia tidak apa, kenapa? Karena makanan dan minuman ini itu dia tidak memberikan bekas. Yang memberikan bekas itu Allah. Ada orang berkhalwat Pak, ada orang berkhalwat berhari-hari dalam gua berzikir saja sampai lupa dia makan minum, sehingga tidak kenal dia dengan lapar haus. Itu menunjukkan bahwa makanan dan minuman itu bukan makanan minuman itu yang mengenyangkan, menghilangkan haus kita, tapi Allah. Maka itu ketika puasa itu yang harus kita buang, itu yang harus kita hindari. Supaya apa? Supaya puasa kita itu menunggalkan Tuhan. Ketika puasa itu menunggalkan Tuhan, baru puasa itu nanti Allah terima. Kalau tidak diterima apa. Maka itu Nabi mengatakan, ruba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa ruba qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Banyak orang puasa tapi puasanya sia-sia. Banyak orang sholat malam, sholat tarawih, sholat tahajud dan sebagainya, tapi Allah anggap sholat itu hanya begadang. Kenapa? Karena sholatnya juga tidak sampai pada tingkat menunggalkan Tuhan. Macam mana sholat yang menunggalkan Tuhan? Yang ini yang kita kaji di kitab putih kita tersebut. Buka sajadah, masuk kaki kanan, baca bismillah, pahami maknanya. Setelah itu istighfar, baca salawat, lalu akui zahir batin kita ini Nur Muhammad. Ya Allah, jasad dan ruhku ini berasal daripada Nur Muhammad. Baru niat, lapas niat, tapi bukan niat, lapas niatnya. Baru nanti takbir. Di takbir itulah sebenarnya masuk kosak, ta'rat, ta'yin, ihram, mi'raj, munajat. Tapi disitulah kita itu menunggalkan Tuhannya tersebut. Tapi itu memang perlu proses Bapak Ibu. Maka itu kitab putih itu sudah 2 tahun kita, itu juga belum selesai tuntas seutuhnya. Tapi yang jelas ibadah kita itu seutuhnya, seluruhnya wajib sampai pada tingkat menunggalkan Tuhan. Kalau tidak, maka dia akan kosong. Bahkan kalau para orang-orang tua kita, para tuan-tuan guru itu menyebutkan lebih ekstrim Bapak Ibu, tidak diterima kata dia kalau seandainya ibadah itu dengan jasad saja. Kenapa? Karena jasad ini isinya nafsu. Maka itu wajib dengan ruh, karena ruh itulah yang sudah pernah berjumpa dengan Allah. Karena ibadah dengan ruh itulah nanti yang akan sampai pada tingkat menunggalkan Tuhan, sehingga hilang keakuan diri kita, sehingga yang hidup itu adalah sifat rabbaniyah atau sifat ketuhanan. Maka itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua ini mampu melakukan ibadah itu sampai pada tingkat menunggalkan Tuhan, sehingga seluruh ibadah kita itu diterima oleh Allah, dan kita semuanya ini dimatikan oleh Allah dalam keadaan ridho Allah dan dalam keadaan yang paling nikmat, menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.